Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi besar dalam Islam, putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ia dikenal sebagai seorang raja yang adil, bijaksana, dan memiliki kekuasaan luar biasa atas manusia, jin, hewan, bahkan angin. Namun, di balik semua itu, ia adalah seorang hamba yang sangat tawadhu, rendah hati, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, kepemimpinan kerajaan Bani Israel jatuh ke tangan Sulaiman. Pada masa itu, kerajaan Bani Israel berada di puncak kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Sulaiman banyak anugerah istimewa, termasuk kemampuan untuk memahami bahasa binatang, mengendalikan jin, dan menguasai angin sesuai kehendaknya. Namun, Sulaiman tidak pernah sombong dengan semua kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Ia selalu menyadari bahwa semua itu adalah titipan dari Allah dan ia harus menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan umat. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah kemampuan untuk mengendalikan angin. Setiap kali ia ingin bepergian, angin akan membawa singgasananya kemanapun ia inginkan. Dalam waktu singkat, ia bisa menempuh jarak yang sangat jauh tanpa merasa lelah. Selain itu, ia juga diberi kuasa atas bangsa jin. Jin-jin ini bekerja di bawah komandonya, membangun istana megah, membuat senjata perang, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya. Namun, Sulaiman tidak pernah memperlakukan mereka dengan semena-mena. Ia memperlakukan mereka dengan adil, karena ia tahu bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang memimpin pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Saat melewati sebuah lembah, seekor semut kecil berteriak kepada teman-temannya, "Masuklah ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh tentara Sulaiman dan pasukannya." Meskipun suara semut itu sangat kecil, Sulaiman dapat mendengarnya karena salah satu mukjizatnya adalah kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Mendengar perkataan semut itu, Sulaiman tersenyum dan berkata, "Ya Allah, sungguh Engkau telah memberiku kekuasaan yang besar. Aku bersyukur kepadamu karena telah mengingatkanku untuk tidak meremehkan makhlukmu yang kecil ini." Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan menunggu hingga semut-semut itu aman di dalam sarang mereka. Ini adalah contoh nyata bagaimana Sulaiman menggunakan kekuasaannya bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi makhluk-makhluk kecil yang sering diabaikan. Salah satu kisah paling terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Bilqis, penguasa kerajaan Saba di Yaman. Suatu hari, burung hudhud, burung pipit, datang kepada Sulaiman dan melaporkan bahwa ada sebuah kerajaan di Yaman yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis. Namun Bilqis dan rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah. Sulaiman kemudian mengirimkan surat kepada Bilqis, mengundangnya untuk mengikuti ajaran tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Awalnya, Bilqis ragu, tetapi setelah mendiskusikan hal ini dengan para pembesarnya, ia memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Sulaiman sebagai bentuk penghormatan. Namun ketika hadiah itu sampai, Sulaiman menolaknya. Ia berkata, "Apakah kalian ingin memberiku harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Kembalikan hadiah itu dan aku akan datang ke kerajaanmu dengan kekuatan besar jika kalian tetap menolak untuk beriman." Akhirnya, Bilqis memutuskan untuk datang menemui Sulaiman secara langsung. Ketika ia tiba, Sulaiman menunjukkan kebesaran Allah melalui berbagai mukjizat, termasuk singgasana yang indah dan istana dengan lantai kaca yang tampak seperti air. Melihat semua itu, Bilqis akhirnya menyadari kebenaran dan menyatakan keimanannya kepada Allah. Meskipun memiliki kekuasaan yang begitu besar, Sulaiman tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah lupa bahwa semua yang ia miliki adalah anugerah dari Allah. Suatu hari,
Saat ia sedang duduk di singgasananya yang megah, ia berkata, "Aku ingin menikmati kenikmatan dunia ini." Namun Allah segera mengingatkannya dengan cara yang halus. Singgasananya tiba-tiba lenyap, dan Sulaiman menyadari bahwa ia hanyalah seorang hamba yang lemah tanpa pertolongan Allah. Ia kemudian bertobat dan kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Allah kemudian mengembalikan singgasananya, dan Sulaiman belajar pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesadaran akan kekuasaan Allah. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri, sambil bersandar pada tongkatnya. Selama beberapa waktu, jasadnya tetap berdiri, dan jin-jin yang bekerja di bawahnya tidak menyadari bahwa ia telah wafat. Mereka terus bekerja, mengira bahwa Sulaiman masih mengamati mereka. Baru setelah seekor rayap memakan tongkatnya hingga patah, jasad Sulaiman jatuh, dan semua orang menyadari bahwa ia telah meninggal. Kematian Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kemuliaan dunia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keabadian akhirat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan iman, takwa, dan keikhlasan kepada Allah.